فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kitab yang sengaja ditulis oleh penulisnya untuk menjelaskan kepada kita adab-adab yang seharusnya diperhatikan bagi setiap orang yang sudah menikah dan bagi siapa saja yang akan masuk jenjang pernikahan. Yang mana barakallahu fikum semua adab yang dituliskan oleh penulis rahimahullah sebagaimana itu sya'an kebiasaan dan keberadaan ahli sunnati wal jamaah adalah berdasarkan Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini adalah diantara ilmu yang tidak sepantasnya bagi seseorang untuk merasa malu mengambil dan mempelajarinya. Fa innallaha la yastahi minal haqq. Karena Allah itu tidaklah malu dari kebenaran. Walhamdulillah kita juga telah sampai pada adab yang ke-15. Apa yang berkaitan dengan wanita yang datang bulan. Dan juga haramnya bagi wanita yang datang bulan untuk memasrahkan dirinya digauli oleh suaminya di tempat keluarnya darahnya. Dan juga penyebutan tentang kafarah bagi orang yang menggauli istrinya di saat dia datang bulan di tempat keluarnya darah. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil poin ataukah adab yang ke-16. Qala rahimahullah ma yahillu lahu minal haidhi. Apakah yang halal bagi sang suami dari wanita haid, dari istrinya yang datang bulan. Dan telah lalu barakallahu fikum penyebutan hadis bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengharamkan istrinya di saat datang bulan. Tidak mereka tinggal dalam satu rumah, tidak juga mereka makan bersama, minum bersama. Melainkan membiarkan istrinya diasingkan di tempat yang berbeda. Adapun agama Allah, agama yang memuliakan Islam,
meletakkan dan memposisikan wanita dalam keadaan yang mulia. Sehingga sekalipun wanita dalam keadaan datang bulan, dia dalam kondisi yang tidak suci, maka dia tetaplah manusia yang pantas untuk dimanusiakan, tidak dijadikan sebagai binatang. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengizinkan bagi pria dan juga suami untuk tetap tinggal bersama dengan istrinya yang datang bulan atau saudarinya yang datang bulan. Di rumah yang sama, makan bersama, minum bersama. Nah, sehingga barakallahu fikum, apa yang halal bagi seorang suami di saat-saat istrinya datang bulan? Qala rahimahullah wa yajuzu lahu ayyatamatta'a bima dunal farji minal haid. Dan boleh baginya, yaitu bagi sang suami, untuk bersenang-senang, bermesra-mesraan dari wanita yang datang bulan, yaitu istrinya yang datang bulan, bima dunal farji, selama itu bukan kemaluannya. Nah, dia boleh sentuh-sentuh, dia boleh berpelukan, boleh saling cumbu-mencumbu. Nah, wa fihi ahadits, dan dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, hadis yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah pada istrimu kulla syai', apapun itu, illa nikah, kecuali nikah, yaitu kecuali berhubungan di tempat keluarnya darah. Baik, antunna mungkin bisa lihat catatan kaki dari kitab ini pada halaman ke-80. Illa nikah ay al-jima', kecuali nikah, yaitu yang dimaksud jima', berhubungan intim. Nabi katakan isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu. Yang pingin cumbu dan cium, silahkan. Itu diantara hal yang dibolehkan. Yang mau meraba, mengelus, menyentuh, silahkan. Itu adalah sesuatu yang diperkenankan. Yang mau berpelukan dengan kencang dan erat ataukah tidak, maka silahkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Qala al-Azhari, berkata al-Azhari, aslun nikahi fi kalamil arabi al-wat'u. Asal kata nikah dalam bahasa Arab ada al-wata', yaitu jima'. Wa qila lil mutazawwij nikahun, dan dikatakan lit tazawwuj, dalam pernikahan itu sebagai nikah, li'annahu sababun lil wat'i al-mubah, karena nikah itu adalah sebab yang membolehkan untuk jima' yang dibolehkan. Nah, sehingga sebagaimana telah lalu kita sampaikan faidah bahwa dalam Al-Qur'anul Karim semua ayat yang lafadznya nikah, maka yang dimaksud adalah al-wat'u, yaitu jima', bersenggama, berhubungan badan, berhubungan intim. Kecuali pada surat An-Nisa tentang anak yatim, hatta idza balagun nikah, maka nikah yang dimaksud pada anak yatim di awal surat An-Nisa adalah al-hulum, sampai mereka mencapai usia balik, maka serahkanlah harta mereka. Nah, dan juga pada surat Al-Ahzab, kata nikah di akhir surat Al-Ahzab yang dimaksud di sini adalah akad mujarrad, hanya sekedar akad. Walaupun pada asalnya kata nikah adalah wata', berhubungan badan, tapi nikah dalam ayat surat Al-Ahzab yang dimaksud itu hanya sekedar akad. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, lalu kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuhnya, yaitu sebelum kalian menggaulinya.
Sehingga jelas bahwa makna nikah dalam ayat tersebut adalah al-aqdu. Nah, dan ini barakallahu fikum faidah lugawiyah, faidah bahasa. Bahwa dalam bahasa Arab, kata nikah adalah berhubungan badan. Maknanya adalah berhubungan badan, berhubungan intim. Dan ini seperti dalam ucapan Nabi di hadapan kita, wasna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Jangan sampai ada yang salah paham. Wah, boleh diapa-apai perempuan yang dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan diapa-apai. Walaupun bukan istri. Karena Nabi katakan illa nikah, kecuali menikah. Artinya belum menikah ini. Salah. Bukan itu maksudnya. Karena kalimat nikah dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah al-wata'u, jima'. Nah, Allah musta'an. Sekali lagi, saya ulangi. Jangan sampai disalahpahami ucapan wasna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Artinya wanita yang belum menikah boleh diapa-apai oleh yang belum menikahinya selama dia datang bulan. Ini adalah perkara yang keliru. Allah musta'an. Karena dalam bahasa Arab kalimat nikah itu sendiri bermakna adalah al-wat'u, yaitu berhubungan intim. Dan yang dimaksud oleh Nabi dalam hadits ini adalah apa yang ditanyakan tentang istri yang datang bulan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap istri kalian kecuali nikah, yaitu kecuali berhubungan badan. Allah musta'an. Atsani, hadits yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah istri ketiga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Istri yang satu-satunya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih perawan. Adapun selain Aisyah radhiyallahu anha, maka dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sudah janda. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, status seorang wanita janda bukanlah penghalang untuk dia menikah lagi. Dan status seorang wanita janda beranak atau tidak beranak adalah sesuatu yang tidak menghalanginya untuk merasakan kesenangan kehidupan dunia dengan menikah kepada seorang yang menghargai, menghormati, dan menyayanginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan menikahi istri-istrinya dalam keadaan semuanya janda selain Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Nah, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidan an tattazira. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu di antara kami, yaitu kami istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Menunjukkan barakallahu fikun, ini adalah di antara perkara yang biasa dilakukan oleh Nabi. Apakah dia lakukan kepada Aisyah atau dilakukan kepada istri-istri Nabi yang lainnya? Nah, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan salah satu di antara kami, yaitu selaku istri-istri beliau, apabila dalam keadaan haid datang bulan. Kemudian barakallahu fikun, itu adalah hari yang merupakan jatah istri tersebut. Karena seorang yang melakukan poligami harus berlaku adil dalam membagi waktu. Mereka harus berlaku adil dalam membagi waktu. Adapun adil dalam hal cinta, maka itu adalah sesuatu yang tidak disanggupi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan sanggup untuk berlaku adil antara istri-istri kalian sekalipun kalian bersungguh-sungguh. Para ulama mengatakan tidak mampu berlaku adil dari hal kecintaan. Artinya pasti ada yang lebih dia cintai dan ada yang tidak seperti itu. Ada yang cintanya pada puncak kecintaan, ada yang belum sampai pada puncak kecintaan, dan semuanya tetap dicintai. Nah, semua istri tentunya akan dicintai oleh suaminya. Baik.
Sebagaimana barakallahu fikum, begitu Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu cintai?" Nabi alaihi salatu wasallam serta merta menjawab Aisyah dengan tidak ragu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Para sahabat mengatakan wa minar rijal, kalau dari laki-laki, Nabi mengatakan abuha, bapaknya. Nah, syahid di sini barakallahu fikum bahwasanya Nabi lebih besar kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan bukan berarti bahwasanya Nabi tidak mencintai istri-istrinya yang lain. Baik, kita kembali barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan hal ini kepada istri-istrinya. Siapa yang merupakan istri yang didatangi oleh Nabi di hari itu dalam keadaan istrinya tersebut datang bulan, ya'muruna an tattazira. Nabi alaihi salatu wasallam akan memerintahkan kami untuk menggunakan kain sarung. Thumma yudaji'uha zawjuha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meniduri istrinya tersebut. Wa qalat marratan, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, yaitu dalam riwayat yang lainnya, yubashiruha, beliau bersentuh-sentuhan kulit. Dalam hadis penjelasan bahwa boleh bagi seorang suami meniduri istrinya yang datang bulan selama dia menutupi celah yang menjadi tempat keluarnya darah. Sebagaimana barakallahu fikum, boleh dilakukan hal itu dengan tanpa menggunakan busana, yaitu laki-lakinya bugil dan perempuannya juga tidak pakai busana, kecuali hanya kain yang menutupi tempat yang dikhawatirkan, yang diharamkan di saat itu. Dan hal ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yudaji'uha, lalu Nabi pun meniduri istrinya itu. Wa qalat marratan yubashiruha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yubashiruha, yaitu bermesrah-mesraan. Lihat ta'liq nomor 2. Fin nihaya, dalam nihaya, dan ini karyanya Ibnu Athir, arada bil mubasyarah al-mulasamah. Yang diinginkan dalam kata mubasyarah adalah al-mulamasah, bersentuh-sentuhan. Wa asluhu min lamsil basyaratil rajuli basyaratal mar'ah. Dan pada asalnya kalimat mubasyarah itu diambil dari lamsu basyaratil rajuli basyaratal mar'ah, bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Waqad taruddu bima'na al-wat'i fil farji, dan kadang-kalanya kalimat mubasyarah, basyaraha, itu dikembalikan kepada al-wat'i fil farji, berhubungan di dalam kemaluan. Wa kharijan minhu, dan kadang-kalanya yang dimaksud dengan kalimat mubasyarah adalah berhubungan di luar kemaluan. Qultu, kata Syekh Al-Albani, wa tsani huwal murad, dan makna kedua yaitu di luar kemaluan yang diinginkan. Kama la yakhfa, sebagaimana itu yang tidak yang tidak tersamarkan. Nah, karena dalam hadis yang sebelumnya telah dijelaskan, isna'u kullu syai'in illa nikah, lakukan apa saja. Kau mau berpelukan, kau mau cium-ciuman, kau mau sentuh-sentuhan, illa nikah, kecuali berhubungan intim. Nah, wabihi qalat sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dan itulah yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalatis Sahba bintu Hakim, Sahba bintu Hakim berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, malir rajuli mimra'atihi idza kanat haidan, apa yang boleh bagi seseorang pria dari istrinya apabila dalam keadaan haid? Qalat, Aisyah menjawab, kullu syai'in, semuanya halal, illal jima, kecuali jima. Nah, ats-tsalits, hadis yang ketiga, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-haid syai'an alqa ala farjiha thawban thumma sana'a ma arada. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menginginkan sesuatu dari wanita haid, yaitu istrinya yang datang bulan, alqa ala farjiha thawban, maka Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan di atas
kemaluan istrinya itu satu kain. Thumma sana'a ma arada. Lalu Nabi akan melakukan apa saja yang ia mau. Nah, dalam hadis ini barakallahu fikum, gambaran bahwasanya pelayanan seorang wanita tidaklah terbatas dengan datangnya masa datang bulan atau dalam keadaan dia datang bulan. Pelayanannya kepada suaminya tetap merupakan tugasnya. Namun tugasnya harus dia laksanakan sesuai dengan batasan-batasan. Apabila suaminya menginginkan sesuatu dari dirinya, maka hendaknya dia menyerahkan apa yang halal untuk suaminya di saat itu. Apabila di saat itu adalah dia dalam keadaan suci, maka dia serahkan segala yang dia bisa. Bahkan haram bagi seorang wanita menolak keinginan suaminya yang berkaitan dengan ranjang. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha famtana'at illa la'anathu man fis sama'. Wanita mana saja yang diajak oleh suaminya, yaitu ranjang, lalu dia menolaknya, kecuali dia akan dilaknat oleh yang di atas langit hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi. Dalam riwayat yang lain, illa kanat fis sama, illa kana ladhi fis sama sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit akan murka kepadanya, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho terhadap si istri. Para ulama menyebutkan ini dalil bahwasanya sang istri wajib melakukan pelayanan yang diinginkan oleh suaminya. Dan sekali lagi barakallahu fikun, sebatas apa yang halal di saat itu. Apabila dia dalam keadaan datang bulan, maka hal itu tidak menghalangi kewajibannya. Dia tetap harus melayani suaminya pada apa yang diinginkan oleh suaminya, dan dia tidak boleh menyerahkan apa yang haram. Nah, sehingga hendaknya masing-masing belajar, masing-masing mengkaji dan mendalami pembahasan ini, sehingga dia lakukan apa yang dihalalkan dan dia tinggalkan apa yang diharamkan. Dan apa yang kita sebutkan dalam kajian kita kali ini, ikhwati fillah, adalah diantara salah satu kiat yang dilakukan oleh seorang istri yang datang bulan apabila sang suami menginginkannya. Letakkan kain yang menghalangi agar apa yang haram tidak terjadi. Kata sebagian istri Nabi, alqa ala farjiha thawban, dia meletakkan kain di atas kemaluannya. Thumma sana'a ma arada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan kepada istrinya tersebut apa yang ia inginkan. Nah, qala Syekh rahimahullah pada adab yang ke-17, mata yajuzu ityanuha idza tahurat, kapankah boleh bagi sang suami menggauli istrinya begitu telah suci dari haidnya? Nah, apakah suci dari haidnya atau suci dari nifasnya? Karena nifas juga dikatakan haid, sebagaimana haid dikatakan nifas. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak pernah hamil. Namun barakallahu fikum, begitu dia datang bulan, di saat melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menangis dan menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan dan kondisinya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana fisti, apakah kamu nifas?" Qalat na'am. Aisyah mengatakan iya. Yang dimaksud dengan kalimat ana fisti, apakah kamu nifas, yaitu datang bulan haid, karena Aisyah tidak pernah hamil, tidak pernah keguguran, tidak pernah melahirkan. Nah, sehingga sekali lagi secara bahasa yang digunakan oleh orang Arab, kalimat nifas, kalimat haid itu sama. Wanita haid dikatakan wanita nifas dikatakan haid. Allah musta'an. Sehingga kapankah bagi seorang pria boleh mendatangi istrinya apabila telah suci dari haidnya, dari nifasnya? Fa idza tahurat min haidhiha, apabila seorang wanita telah suci dari haidnya, wanqata'ad damu anha, dan darahnya telah terputus, jazalahu wata'uha, boleh bagi sang suami untuk menggaulinya.
pada tempat yang terlarang. Adapun selain itu maka pada saat haidnya pun dibolehkan. Jazalahu wat'uha, maka boleh bagi sang suami untuk jima. Ba'da, setelah, perhatikan, ba'da an tagsila mawdi'ad dam minha faqat, setelah sang istri membersihkan tempat keluarnya darah darinya saja. Au tatawadda, atau setelah sang istri berwudu. Au taghtasila, atau setelah sang istri mandi sucinya. Ayyudzalika fa'alat jazalahu ityanuha, apapun yang dilakukannya oleh sang istri, apakah dia cuci tempat keluarnya darah, dia bersihkan, atau dia berwudu, atau dia mandi suci, maka boleh bagi sang suami mendatanginya. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala fil ayatis sabiqah, berdasarkan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang telah lalu penyebutannya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila istri-istri kalian itu telah tatahharna, bersuci. Kalimat tatahharna, barakallahu fikum, gambaran bahwasanya ini kesucian yang dilakukan, yang disanggupi untuk dilakukan. Adapun tuhur pada ayat sebelumnya, nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hatta yathurna, sampai mereka tersuci. Kalimat yathurna dalam ayat ini, barakallahu fikum, adalah kesucian yang bukan pilihan mereka. Artinya mereka tidak bisa kontrol dan kendalikan kapan sucinya. Oleh karena itu Allah katakan hatta yathurn. Fa idza tatahharna, apabila mereka bersuci, ini adalah sesuatu yang mereka bisa lakukan. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah istri-istri kalian dari tempat yang Allah perintahkan, yaitu tempat bercocok tanam untuk kelahiran anak. Nah, berkata dalam ta'liq apa yang telah lalu penyebutannya, wa huwa madhab Ibnu Hazmin. Ini adalah madhabnya Ibnu Hazmin. Sengaja kita baca ta'liqnya ikhwati fillah agar menjelaskan dalil dari pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang mana selama ini madhab jumhurul ulama, yang kita ketahui madhab jumhurul ulama adalah tidak boleh mendatangi istri yang suci dari haidnya sampai dia mandi. Sampai dia mandi suci. Adapun di sini barakallahu fikum, sekarang Asy-Syaikh Al-Albani mendatangkan pendapat yang mungkin kita anggap asing. Dan ini adalah diantara pendapat ulama dengan dalilnya yang beliau akan sebutkan. Bahwa boleh menggauli istri yang telah suci dari haidnya apabila telah melakukan salah satu dari 3 hal. Apapun yang ia lakukan, maka sang suami halal untuk menggaulinya. Yang pertama beliau sebutkan, cukup sang istri begitu sudah putus darah haidnya, dia bersihkan bagian itu. Dia bersihkan bagian itunya. Atau dia boleh berwudu, karena berwudu adalah bentuk bersuci. Fa idza tatahharna, apabila dia telah bersuci. Tidak diragukan, wudu itu adalah bersuci. Atau yang ketiga, apabila dia mandi. Dan tentu ini barakallahu fikum lebih sempurna. Ini barakallahu fikum lebih sempurna, dan insya Allah sang suami mungkin masih bisa menahan diri sampai dia bersih dengan cara mandi. Tapi barakallahu fikum, apabila sang suami tidak bisa menahan diri, lama menunggu, atau mungkin sang istri juga sudah pengen sekali, karena mungkin masih pengantin baru, atau mungkin ada kecemburuan, suaminya sudah bersenang-senang dengan istrinya yang lain, kemudian dia berhalangan sehingga tidak bisa merasakan kesenangan yang sama. Nah, sehingga dia hanya mencukupkan membersihkan bagian itunya saja. Berdasarkan pendapat ini boleh. Nah, kata beliau, wa huwa madhab Ibnu Hazmin. Ini adalah madhabnya Ibnu Hazmin. Wa rawahu an Atha wa Qatadah. Dan juga telah beliau riwayatkan dari Atha dan Qatadah. Artinya dia punya salaf.
Atha bin Abi Rabah yang merupakan mufti yang hanya boleh mengeluarkan fatwa di masanya di saat musim haji. Karena beliau diakui keilmuannya. Wa Qatadah, dan juga ini adalah ucapan Al-Qatadah. Qala, keduanya mengatakan fil haidi idza ra'atit tuhur, apa tentang wanita yang datang bulan apabila telah melihat kesucian. Fa innaha tagsilu farjaha wa yusibuha zaujuha, maka dia itu cukup mencuci, yaitu membersihkan kemaluannya, lalu suaminya boleh mendapatkan keinginannya, yaitu menggaulinya. Wa huwa madhabul Auza'i aydan, dan ini juga merupakan madhabnya Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i. Kama fi Bidayatil Mujtahid, sebagaimana tertera dalam Bidayatul Mujtahid. Qala Ibnu Hazmin berkata, warawayna an Atha annaha idza ra'atit tuhur fatawaddat halawat uha li zawjiha, dan kami telah meriwayatkan dari Atha bahwasanya seorang wanita apabila telah melihat kesucian dan bersihnya seorang wanita dari haidnya dengan melihat qussatul bayda, cairan putih yang keluar di akhir datang bulannya. Atau barakallahu fikum, seorang wanita akan mengetahui kesuciannya apabila ia bisa daerah sensitifnya itu sudah kering. Dan dia bisa pastikan dengan menggunakan tisu atau menggunakan kafas, dia cek. Apabila sudah kering, dengan artian sudah tidak ada bercak-bercak yang didapatkan begitu dia cek dengan menggunakan tisu, maka dia telah suci dan darahnya telah berhenti. Nah, idza ra'atit tuhur, apabila dia telah melihat kesucian, fatawadda'at, lalu dia berwudu, halawat'uha li zawjiha, maka halal untuk menjimainya oleh suaminya. Wa huwa qaulu Abi Sulaiman wa jami'u ashabuna, dan ini adalah pendapatnya Abu Sulaiman dan seluruh murid-murid kami, atau seluruh yang berpendapat dengan pendapatnya beliau. Nah, baik. Kemudian lihat di bawah. Wa qala al-Hafidh Ibnu Katsir, berkata al-Hafidh Ibnu Katsir, wa qad ittafaqa al-ulama'u ala anna al-mar'ah idza inqata'a haidhuha la tahillu hatta tattasila bil ma'. Para ulama telah sepakat bahwasanya seorang wanita apabila telah terputus darah haidnya tidak halal untuk digauli hingga dia tagtasila bil ma', mandi menggunakan air, mandi suci. Au tayammama in ta'adzara dzalika 'alaiha bi syarti, atau boleh baginya untuk tayammum apabila dia memiliki uzur menggunakan air dengan syarat-syaratnya. Baik. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan ini adalah kesepakatan bahwa seorang wanita tidak boleh digauli setelah selesai haidnya sampai dia mandi. Dan sekali lagi barakallahu fikum, kalimat kesepakatan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ternyata tidak benar. Demikian itu dikarenakan selalu penyebutan dari Atha, Qatadah, Al-Auza'i, 3 imam yang tenar menyelisihinya. Ketiga imam tersebut berpendapat bahwasanya boleh menggauli seorang wanita apabila dia telah suci dari haidnya dengan cukup membersihkan daerah kewanitaannya, atau dengan berwudu tanpa mandi suci. Nah, namun barakallahu fikum, ini menjelaskan bahwasanya bukti mayoritas ulama berpendapat bahwa bolehnya bagi seorang suami menggauli istrinya adalah begitu dia sudah mandi suci. Nah, adapun dalilnya maka buka halaman 82. Antum bisa lihat halaman 82. Dalil yang memperkuat pendapatnya Ibnu Hazmin, yang mana itu juga pendapatnya Atha, Mujahid, dan juga Al-Auza'i. Wa wajhu dzalik, dan sisi pendalilan hal tersebut, yaitu tentang yang menguatkan pendapatnya Ibnu Hazmin, annallaha tabaraka wa ta'ala isytarata lihilli ityanihinna ayyatatahharna, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mempersyaratkan untuk halalnya mendatangi wanita, yaitu menjimai wanita, adalah ayyatatahharna, sampai mereka bersih-bersih. Yatatahharna,
Wa huwa isti'malul ma', yaitu menggunakan air. Wa huwa amrun zaid ala tuhrihinna minal haidhi kama sabaqa, dan ini adalah perkara yang lebih dari hanya sekedar bersihnya mereka dari haidnya, sebagaimana telah lalu. Bukan hanya sekedar bersih dari haidnya, putus darahnya saja baru mereka boleh digauli, tidak, tapi ada tambahan sampai mereka bersih-bersih. Fala yajuzu ilgha hadha syarti aw takhsisihi lima idzan qata al-haid qabla al-'ishrah. Maka tidak boleh mengabaikan syarat ini atau pengkhususan tersebut dengan mencukupkan terputusnya darah haid sebelum dia digauli. Nah, wa innama huwa ra'yun li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Badalah, hanyalah saja ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah yang nampak baginya. La yajuzu lana al-akhdh bihi li mukhalafatihi itlaq al-ayah. Yaitu Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sekalipun dia tidak membersihkan daerah kewanitaannya, dia tidak berwudu dan tidak mandi, maka begitu dia sudah suci boleh digauli oleh suaminya. Kata beliau, la yajuzu lana al-akhdh bihi. Kita tidak boleh mengambil pendapat ini, yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah yang hanya mencukupkan terputusnya darah haid atau dia sudah suci dengan melihat qussatul bayda tanpa harus membersihkan, berwudu atau mandi. Kata beliau tidak boleh kita mengambil pendapat ini. Wa huwa rahimahullah qad qala fi ma sahhan, sementara beliau sendiri rahimahullah yaitu Abu Hanifah telah berkata sebagaimana yang telah sahih darinya, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat kami selama dia belum mengetahui dari mana sumber kami mengambil pendapat itu. Fa innana basyarun naqulul qaula al-yawm wa narji'u anhu ghadan, karena kami ini manusia. Hari ini kami mengucapkan satu pendapat dan merujuk menarik ucapan itu besok. Taib. Fa kaifa yajuzu lana al-akhdhu biqaulihi wa qad alimna mukhalafatahu lid-dalil. Maka bagaimana mungkin boleh bagi kita mengambil pendapatnya Abu Hanifah yang boleh menggauli istri sekalipun belum mandi, belum berwudu, belum membersihkan daerah kewanitaan, dan kita telah mengetahui penyelisihan ucapan itu terhadap dalil. Thumma i'lam annana innama khuyyirna baina an taghsila ad-dam aw tatawadda aw taghsil li'anna ismu tatahhur yaqa'u ala kullin min hadhihi al-umuri thalathah. Kemudian ketahuilah, ini syahid yang kita inginkan, bahwasanya kami memilih memberikan pilihan, yaitu bagi para wanita dan juga bagi para suami, bolehnya mereka menggauli istri-istri mereka yang telah suci dari haidnya, antara dia mencuci darah dari tempat kewanitaan atau berwudu atau mandi, karena kata at-tatahhur dalam ayat yaqa'u ala kulli min hadhil umuri thalathah, ini berlaku terhadap tiga perkara ini semua perkara ini, yaitu kalimat bersuci itu bisa dikatakan untuk orang yang membersihkan daerah kewanitaannya, cukup dia cebok-cebokkan, ya, dibersih-bersihkan, dan lebih bagus lagi kalau dia menggunakan sesuatu yang harum, karena darah yang keluar itu berbau tidak baik, ya, berbau yang tidak sedap, sehingga diantara yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan wangi-wangian. Dia bersihkan dengan sesuatu yang wangi. Nah, apakah dengan cara seperti itu maka dia boleh digauli? Ini adalah sesuatu yang dikatakan sudah bersih-bersih. Atau cukup dengan berwudu, maka berwudu adalah taharah, bersuci, atau dengan mandi suci, dan itu adalah yang lebih sempurna. Qala Ibnu Hazmin, al-wudu tatahharun bila khilaf. Wudu itu adalah bersuci, tidak diperselisihkan. Wa ghuslul farji bil ma' tatahhurun kadzalik. Membasuh kemaluan dengan air juga disebut sebagai bersuci. Wa ghuslu jami'il jasadin tatahhur, dan membersihkan seluruh badan juga dikatakan bersuci. Nah, fa bi ayyi hadhil wujuhi tahurat allati ra'atit tuhur tatahharat allati ra'atit tuhri minal haid faqad halla bihi lana ityanuha. Maka apapun cara bersuci yang dilakukan oleh wanita yang melihat kesucian dari haidnya, maka telah halal dengan cara itu untuk kita menggaulinya. Wabillahi taufiq.
Kata Syekh Al-Albani, wa fi mithli makna tsani, dalam makna yang kedua, wa huwa ghuslul farji bil ma, yaitu hanya dengan mencuci kemaluan dengan air dikatakan itu bersuci. Nazala qauluhu ta'ala, turun ucapan Allah, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pembangunannya lebih pantas untuk engkau berdiri menegakkan salat di dalamnya. Fihi rijalun, yaitu Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senang untuk bersih-bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang yang bersih-bersih. Kata beliau, fa innal murad al mutatahhirin minal ghaid. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah mencintai orang-orang yang bersih dari ghaid, BAB. Faqad sahha anhu lamma unzilat hadhihi al-ayah, karena telah sahih dari beliau begitu turun ayat ini. Qala li ahli Quba, Nabi berkata kepada para jamaah di Masjid Quba, innallaha tabaraka wa ta'ala qad ahsana alaikumus sana. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah bagus memberikan pujian kepada kalian fit tuhur, dalam bersuci. Fi kiswati masjidikum, dalam kisah masjid kalian. Fama hadha tuhur alladhi tatahharuna bihi, maka kesucian apakah yang kalian lakukan itu? Qalu, para sahabat jamaah Masjid Quba mengatakan, wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tak tahu apa-apa. Illa annahu kana lana jiran minal yahud, kecuali kami punya tetangga dari kalangan orang Yahudi. Wa kanu yaksiluna adabarahum minal ghaid, dan dahulu mereka mencuci, membasuh, yaitu cebok dengan menggunakan air apabila mereka telah buang air besar. Faghasalna kama ghasilu, maka kami pun juga cebok menggunakan air sebagaimana yang mereka lakukan. Qala huwa dzaka fa'alaikum bihi, itulah yang dimaksud, maka hendaknya kalian mempertahankannya, yaitu menggunakan air. Lihat lafaz ayat, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Sebab turunnya ayat adalah tentang jamaah Masjid Quba yang cebok. Apabila cebok yang menggunakan air membersihkan kemaluan dikatakan tahara tatahharu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, maka demikian pula halnya wanita yang membersihkan kemaluannya setelah suci dari haidnya dikatakan sebagai tatahhur. Fa idza tatahharna, apabila wanita tersebut telah bersih-bersih. Kalimat ini kata beliau rahimahullah juga mencakup makna membersihkan daerah kewanitaannya. Wa qad istu'mila tatahhur bi nafsi hadzal ma'na fi hadits Aisyah. Lihat halaman berikutnya. Dan kata tatahhur telah digunakan dengan makna seperti ini dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu dari lafaz Nabi alaihi salatu wasallam juga telah mengatakan itu adalah bentuk bersuci. Annam ra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya dia dari haid. Fa amaraha kaifa tagtasilu. Maka Nabi pun memerintahkan dia bagaimana cara dia mandi. Kata Nabi, khudi fursatan min miskin fatatahhuri biha. Ambillah fursatan min miski, berupa tisu atau kapas yang dilumuri dengan minyak wangi. Fatatahhiri biha, lalu bersihkanlah dengan itu. Yaitu gunakan kapas tersebut untuk membersihkan daerah kewanitaan yang mana kapas tersebut atau kain tersebut sudah diberikan wangi-wangian. Nah, untuk menghilangkan bau tidak sedap. Ya. Dan di sana sudah ada dijual barakallahu fikum seperti sabun-sabun khusus yang memang untuk membersihkan dan menjaga kelembapan daerah kewanitaan. Dia boleh menggunakan hal itu. Qalat kaifa atatahhar? Wanita itu kembali bertanya, bagaimana caranya saya bersihkan? Qala tatahhuri biha, kata Nabi, bersihkan dengan itu. Artinya tidak perlu saya jelaskan bagaimana caranya. Karena ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan wanita sementara Nabi itu pria. Tentu Nabi alaihi salatu wasallam merasa malu untuk menjelaskan bagaimana cara dia membersihkan kemaluan wanita tersebut dengan kain itu. Apalagi mau diperagakan. Maka Nabi hanya mengatakan tatahhir biha.
Kau bersihkan ya daerah kewanitaanmu itu menggunakan kain yang telah dilumuri dengan minyak harum, minyak kasturi. Qalat kaif, wanita bilang bagaimana? Qala subhanallah, tatahuri, kata Nabi subhanallah. Dia merasa malu karena barakallahu fikum seharusnya dia sudah mengerti cara membersihkan daerah kewanitaannya sendiri. Tatahuri, bersihkan. Fajadbattuha ilayya, kata Aisyah, maka aku menarik wanita itu kepada saya. Fakultu tatabbi'i biha atharad dam. Aku katakan kepada wanita tersebut, gunakan kain itu, ikuti tempat keluarnya darah. Ikuti tempat keluarnya itu, bersihkan dengan kain tersebut apa-apa yang mengenai darah haid begitu keluar. Allah musta'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim wa ghairihima dan yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum yang kita inginkan dari penyebutan dalil. Yang dengannya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menguatkan pendapat Ibnu Hazmin bahwa kalimat fa'idza tatahharna dalam ayat Al-Baqarah, apabila wanita tersebut yang sudah datang bulan dan telah suci bersih-bersih, kalimat tatahharnya bukan hanya terbatas pada mandi wajibnya. Tapi barakallahu fikum, boleh bagi sang suami dan sang istri melakukan hubungan intim setelah sang istri suci dari haidnya, walaupun hanya dengan membersihkan daerah kewanitaannya. Walaupun dia hanya sekedar berwudu. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nah, dan ini barakallahu fikum adalah pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dan siapa yang mau mengambil pendapat jumhur, dan tentu ini lebih afdal, lebih bersih, maka silahkan, karena itu juga tidak bertolak belakang dengan kalimat tatahharna, yaitu apabila mereka telah mandi suci. Nah, barakallahu fikum, ini yang kita inginkan dalam dua adab yang disebutkan oleh penulis. Kapankah seorang suami halal menggauli istrinya? Nah, maka halalnya adalah apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, suci dari haid. Syarat yang kedua, tatahharna, dia bersih-bersih. Dengan adanya penyebutan khilaf. Jumhurul ulama sampai dia bersih-bersih syarat kedua ini, yaitu dengan mandi suci. Adapun Ibnu Hazmin, Atha, Al-Auza'i, Mujahid bin Jabr rahimahumullah, maka mereka berpendapat cukup dengan atau bisa dengan dia membersihkan daerah kewanitaannya, berwudu, atau yang lebih sempurna tentunya dengan mandi. Nah, naktafi subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.